Ikhlas ini wujudnya, prosesnya lama, tetapi cepat hilang. Datangnya lama, datangnya terakhir, tetapi ikhlas ini cepat perginya. Tetapi kita harus berusaha bagaimana kita wujudkan sifat ikhlas dalam diri kita. Ikhlas ini adalah lampu hidayah. Ada seseorang datang ke Mufti Zainal Abidin. Maka Mufti Zainal Abidin mengatakan, saya pada asar jauhlah sampai dengan isya. Nanti pada isya saja saya siap menerima. Tamu tadi minta izin, kalau begitu saya ikut jauhlah saja. Maka kemudian tamu itu ikut jauhlah. Kemudian dengar bayan, kemudian juga sampai isya. Nah kemudian kata Mufti, silahkan kemari, silahkan mau tanya apa. Maka tamu ini menyatakan, alhamdulillah masalah saya selesai Mufti. Waktu jauhlah tadi saya memahami betapa pentingnya usaha mendatangi umat. Saya mau meluangkan waktu untuk kerja agama. Nah inilah alhamdulillah, tamu ini mendapatkan pemahaman karena amal. Tamu ini mendapatkan kepahaman karena keikhlasan amal Mufti Zainal Abidin. Maka kita penting beramal dengan membawa keikhlasan. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta pujian daripada manusia, tidak ingin kemasyhuran, tidak ingin jabatan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka buat usaha dengan penuh keikhlasan. Satu ketika sahabat pada waktu itu mendatangi Baitul Maqdis. Pada waktu itu di jalan kiri ditaruh perhiasan-perhiasan dunia, emas dan perak. Di sebelah kanan ditaruh wanita-wanita yang tidak berbusana. Sahabat radhiyallahu anhum tidak melirik sedikit pun. Mereka tidak terkesan kepada benda-benda dunia dan tidak terkesan kepada wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Maka pemuka Nasrani ini tanya pada wanita yang dipajang ini. Maka dijawab oleh wanita-wanita itu, mereka menganggap kami ini saudaranya, mereka menganggap kami ini anaknya, sehingga tidak memandang kami. Mereka ini seperti malaikat, katanya. Maka dengan asbab keikhlasan amal daripada sahabat radhiyallahu anhum, tanpa perang, kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada orang Islam. Begitu juga kalau kita 2,5 jam kita buat jauhlah, apabila tidak terkesan dengan keadaan dan suasana, maka dakwah kita akan memberi kesan kepada orang lain. Jadi keikhlasan ini adalah senjata yang luar biasa. Sehingga diceritakan 3 orang yang tidak bisa keluar dari gua. Ini karena amalan ikhlas mendatangkan nusratullah, sehingga batu yang menghalangi dari gua itu bisa bergeser sedikit demi sedikit, sehingga 3 orang ini bisa keluar daripada gua asbab amalan yang ikhlas. Saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah-jemaah yang bergerak ini adalah karena pengorbanan orang-orang yang terdahulu, asbab keikhlasan mereka. Allah Subhanahu wa taala gerakan usaha ini, usaha dakwah ini di mana-mana. Usaha dakwah ini sudah berjalan kira-kira 100 tahun. Beberapa negara telah datang ke tempat-tempat kita di Indonesia, di sebagian besar daerah, di setiap pulau, bermacam-macam bahasa mereka datang. Asbab keikhlasan orang-orang terdahulu di dalam buat kerja dakwah. Oleh karena itu maka kita buat kerja dakwah ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri ikhlas dalam amal, maka kita buat amal taklim,
taklim masjid, taklim rumah, ini baru 1 amal. Ada musyawarah, ada 2,5 jam. Mingguan kita buat jaulah 1, demikian juga jaulah 2. Kemudian bulanan kita 3 hari. Maka tanda-tanda keikhlasan apabila sudah datang waktunya amal, kita buat. Tanda-tanda ikhlas adalah kita buat taklim, kita buat musyawarah, kita buat 2,5 jam. Mingguannya kita buat jaulah 1, buat jaulah 2, bulanannya 3 hari kita keluar di jalan Allah. Ini kalau sudah waktunya kita buat kerja, ini tanda keikhlasan. Tanda-tanda ikhlas, tanda-tanda pekerja agama yang ikhlas. Pada malam Sabtu Jari kita pun datang, malam musyawarah kita datang. Yang tidak mau 2,5 jam, tidak mau taklim, tidak mau musyawarah, kenapa tidak buat amal lagi? Karena waktu musyawarah buat usul tidak diterima, akhirnya tidak mau datang lagi. Kita ini musyawarah karena Allah atau karena manusia? Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah atau ganjaran dari manusia? Kenapa nggak buat amal lagi? Waktu keluar 40 hari, waktu keluar 4 bulan, ternyata keluarganya tidak ada yang nusro. Akhirnya tidak mau keluar lagi. Kita ini keluar karena Allah atau karena mengharapkan pahala daripada manusia? Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti di Bandung ini telah dibentangkan berapa masjid, berapa segitiga yang dibentuk. Maka kita buat dengan penuh keikhlasan. Kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal betul-betul mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakan dakwah ini Allah. Yang menumbuhkan dakwah juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita buat sesuai dengan arahan para masyaikh, maka natijahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah seperti Madinah. Orang masuk Madinah dapat hidayah. Demikian juga kalau orang masuk Bandung dapat hidayah. Rintangan, godaan-godaan akan datang, maka kita musyawarahkan. Jangan buat keputusan sendiri, maka kita buat segala sesuatu dengan musyawarah. Maka dengan musyawarah, maka akan jadi asbab hidayah bagi orang-orang yang ada di kampung kita, di tempat kerja kita, demikian juga di kantor kita, kemudian menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.